Kalau suwun di sholat sampean itu tonton, apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud itu, ya Allah, apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu, pangkat, mau harta, tahta, wanita, orang luar itu, harta, tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali, tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pengeran Gusti, kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari situ jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa bukan ngomong kok ngitung terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Orang kafir itu kenapa diterbit nompo kitab nompo tangan kiwo? Tangan kiwo cek mengkuri pangeran. Ini tangannya tengguri geger. Karena uang sing ngingkari Quran niku diterbit segalanya sulit. Jadi wong ape nompo kitab kok dadak kok tangan kiwo ijek mengkuri nopo pangeran. Niku dadi diterbit semuanya serba nopo sulit. Nah ini rumah mas, sama nama riwayat. Kalau ini namanya cerita riwayat mungkin soal kesimpulan terserah hidayat jenengan mati. Jadi kalau terang. Masalah orang-orang masalah itu terang. Kalau cerita riwayat Rian, Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan Nabi, manaku sibahu dibet, uang kok nganti di kitab pengeran mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaih saqala wa ta'ala faso bayuhasaku hisaben. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya di kitab. Bentar, Dewi Kanjeng Nabi. Data al-firdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin malu bisa kita kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengeran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah tenan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya Pak Sohabat. Dan ini musuh-musuh hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab Quran sekarang. Ada saya Muhammad dan Abdul Ma'ruf juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apa kira atau melakukan yang berat. Nah, dia mau modal itu iman, tahu melakukan mau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Artinya rada dan nakal dalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia jadi rata, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat direct? Wakil mungkin apa? Direct. Terus kata Tuhan ini riwayat tafsir. Rasa buat tafsir yang hadis. Ini tafsir malah di. Dia rasa simpul loh. Rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko ini apa? Berangkas kotak pok. Disimpan di kotak pok. Tertegel. Ya kamu punya amal baik. Saya simpan di kotak di pok. Tertegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Terus di kafatul mizan. Jadi ada yang nopo, kapal itu bisa nopo. Jadi timbangan apa sih kaleng? Nopo, jadi pusing itu kaleng. Bantu guys, soalnya kalau sama gampang, soalnya kapal itu bisa nopo kaleng. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat la ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la itu tetap dapat. Cuma masalah ini nerakanya pirang miliar tahun yang nggak awal tidur kan, tapi tetap nomor ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam mirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Kalau melok yang gampang dulu sing sama. Wah, sama itu tolong dulu apa mesti melok sama itu. Sama itu udah walau likur gak beda sama likur. Kalau likur saraf, nopo? Karena nggak mungkin tanggal bener. Terus nyata nih. Tenggine hadis Bukhari. Ini di ilmu mawon gitu. Sama kalau donati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak tidak wiji sawillah, boleh neraka ratusan tahun tak tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah, bahkan Nabi ngendikan nisfu wasni miskol idarotin, bahkan separuhnya. Aku lebih bingung dengan CNAE, maksudnya masih neraka puluhan tahun CNAE yang menggunakan. Aku lalu sholat, maksudnya pengiran sedikit.
Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fasalat audiatum degoteria fakta malasai mujabadah. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah hilang, itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka tak dipakai wudhu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, pokoknya di comberan, di Thailand, di Sewokan, yang campur ayam, nopo uyok, campur tae, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo air dan tetap mensucikan, setelah diserap. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu sudah hilang, sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Ini kalau cerita-cerita ilham. Padahal itu kalau delok teng lemari kula itu di kitab, tapi sing berarti lho boten kitab, kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham, ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau kuno di delok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Bocor kasat mata itu sudah tidak ada air. Tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi korupsi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air. Sifatnya tidak pernah berubah dan tidak pernah bahkan pakar-pakar sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Wah, jadi sama nara aku aja, goblok bilang dia, itu jadi nopo iman. Di PD mawon ada orang-orang, mau tenang mawon, kalau di bawah nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak Anda, suatu saat tetap keluar, tenang mawon. Nanti sampai Anda mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian atas dia tenang, terutama untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya, jadi malaikat yang juga atas ya jatah pekerjaan, ini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena sudah sifat air itu tidak bisa hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Jadi pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak tokoh air. Lainnya gini wow, sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip iman mirip nomor kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu ya, tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kau jadi juga rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan. Makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuh. Ini. Mau pengiran di sini tenang mau di bulan itu. Kadang mau kasih siapa nih dulu. Nanti pulau support di pengiran di sini. Pengiran wisina. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat itu ini kan hati itu kayak Bukhari. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin bisa sampai itu minta syafaat dari Nabi bahwa saya ini bisa. Sing lainnya cara elek, misalnya musuh-musuh disapaan, suatu secara puluhan tahun yang merokok ratusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun gusti tak dulu pun buatan ente. Malaikat, kita menyafaati, digulai sing jauh manusia. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya apa hadisnya? Syafaatin nabiyun, wa syafaatil malaika, walam yakwa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati, nabi sama. Mas kali aku turun. Itu dari pengiran, kali aku turun dia. Wa anak arhamur rahimin. Nah, nabi manusia itu nyafaati malaikat, apa mana aku arhamur rahimin. Pak aku udah kopdotan minarin, terus Allah ngambil satu kopdok, satu genggaman rokok. Yang malaikat ke nabi itu terang, tangan parah itu jadi geni. Ya jangan ngono kecil, jadi malaikat penyafaati itu terang roh, itu jadi apa? Dan itu cuma pengiran izin, gara-gara nabi nyafaati, malaikat nyafaati. Akhirnya terus pengiran Pak aku udah kopdotan minarin, terus dibuat tengah rumah hayat, lemahul hayat, sudah dibuang. Dari malaikat mana niku ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman seperti itu dulu kok. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu bisa terkomut. Lain teman kudu bangga, iman bangga karena gue tahu nak neng neraka paham ya. Karena jadi untuk keliru. Iman gue tanggung swarga ora iso, iman gue tahu teng neraka.
Mergo gara-gara ku iman ane kok iso mlebu. Jadi iman bersama nunggu nopo. Mergo alasan to ben beberapa swarga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin bahwa Tuhan itu berzina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah beda cerita Anatul Tolibin Sarai Fatul Mu'in yang arang saya tapi bakar saat itu beliau punya riwayat. Wali Abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Jadi darah di 40 oleh kakean. Kalau 6 40 wali itu. Wali Abdal sekitar. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil kayak 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya nomor 600.000, jadi 3.000 terus kayak 6. Kayak 600 itu kayak nopo. Kapan karek nom ini yang diterima wali abdal mau mergo sing kajine ikhlas. Ya nomor duit sing halal semoga sing bener kabeh. Moe wae bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan itu kayak bro. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kancane, iki ya sing ditompo ngono Pak. Sakit. Dia sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Sama saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau jadikan apa? Lalu dia jawab pengirannya, atas ki ala mangkola persahiyah, wa ana asholahiyah. Menyerwong, kue kok apa yang ngelomani, tak singgawe lomo, kue dulu lomo, itu mereka tak gawe. Jadi sebelumnya kue libah no hajimu itu wong-wong sing haji beliau-beliau itu tak ompo. Jadi ini pengiran aku berwarai lomo, aku segawe nopo. Ada zaman haji beliau-beliau jadi mantep nopo ditompo. Tapi kudu cuma mantep kok mau coba nomor bener, mereka pengiran tak. Kue nak nompo ditompo nomor bener sombong. Ini nopo. Jadi nopo sombong. Gua ditompo tenang. Kumpul lagi kamu tenang. Jadi ditambah ada itu perkaranya awal akal loma ini tidak nopo. Kami tetap orang pesan ngeri tapi orang ngeri banget biasa mau. Sikon jauh mataro muslim, nopo jauh mataro minina nopo ya arung beda iki berbeda. Jadi kalau cerita 2 riwayat ketiga kan. Dia sampai tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa ini. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masa, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni ya? Kata sahabat iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda, termasuk untuk Arab murah, kupingnya sudah digunjingi. Bergerak kumpul untuk dia, kesannya apa dititeni? Kata Rasulullah, umatku sultan tak diteni lewat min asari wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayutilah buratahu falyaf'al. Jadi umatku sampeyan niku mlebu swarga ning orang-orang masar tak diteni lewat asaril wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinasti. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kulit Pak berbalik malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu kalau Imam Syafi'i, satu rambut pun tak asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi buat semuanya itu apa? Nah, tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti kita ini bin asaril wudu. Lupa tadi kita nggak berkuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nikah wudu,
Aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandakno. Kalau nanti ngelakoni di tanwin tapi yang jelas gini. Jadi ini apa itu? Jempol, jempol dapat somate udunai. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru ada gini, seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate udunai. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, dibelakangkan ila kofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, betul betul, betul apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nggak boleh umatku nih orang-orang masyarakat, tapi saya ini tingkat sinar nih min ataril, hurron mukhajali min ataril. Pamanis tato ayutilah guru tahu kalyapal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan, karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nomor. Nomor tadi itu penting kena terang. Mereka orang-orang maksa itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan miliar. Jadi malaikat yang ngawur barang nanti malaikat ngawur ke Garut, nomor. Loh, kalau nanti tenang, kalau nanti cek teng hadis, kalau nanti ngipi barang ini selain teng hadis, kalau nanti ngipi tenang. Itu kan tenang modelnya. Ngomong sing ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujimu nabi simahum fayul qawdu bin nawati baladan. Jadi orang-orang maksa, nanti biasa maksiat otomatis ini peteng. Bon, ini peteng gak lagi nyampe kiri. Bon, ini jenis yu'raful mujimu nabi simahum fayul qawdu bin nawati baladan. Jadi nak wes ini peteng, awalnya peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditepuk, sampai mereka harus ditepuk. Suat. Fayul qawdu bin nawati ini kuno bon-bonan. Wal akam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil juga ada sitok. Makanya cara kiai kuno diudung dari rokok ditepuk, menapa? Ditepuk. Ini disebut waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditepuk. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal asqan fahum mahkum. Jadi janggut ditepuk terus jengkol ditabrakno bon-bonan. Walhasil ditepuk ada mengkonon darah ini diujungkan dengan rokok, mereka bentuknya mau takut bal, mau di Ambon. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi, si marum fi wujuhim min atarif sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum, wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu Faduri babenahum bisuri lahuba. Terus juga itu pembatas. Jadi kalau selain mau Quran yang guru-guru pulau, nanti nyisi langsung di garis pembatas. Surat pagar, kayak pagar pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mesti pagar, Fred. Itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu masih di surga. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Lah sing ngamale pas-pasan kok rugen ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, sampe tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah itu terus kemancang ngemudi teng araf. Lha kok iki tenan, tapi gambarannya itu faduri babenahum bisuril lahubah batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi sing njero pager otomatis swarga. Yang dijogo pagar otomatis, lah terus ngomong sing ngamale pasokan do temangtang ning arah oke paham ya. Tapas ning arah itu buka bunga ngundang kanca-kancane lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunya kok ora pati aku terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike eleke iku padha niku temangtang ngendi? Temangtang ngendi? Harap. Lah ini mau apik. Mun sae lah mun prospek. Maka aku tempat menemukan bagus dari lumayan dari Mustafa menemukan Pak itu terus mulai nak wudhu di kisah di sempurna mulai ulama jauh ini rumah orang itu oke ini wonten kaidah malah yudroku kulu lah yudroku nopo kulu kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali sebab itu menurut kita pakai kalau tangan sama terputus sampai sini itu kan berarti mahalun fardi hilang.
Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban basuh tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan dibasuh. Enggak nak hilang kafe, melarang sinari dari itu. Gundul-gundul lah, pokoknya orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, sudah gundul terus haji. Niku waya tahallul tadi, pokoknya waya tahallul. Niku tetap disunat, meliwat mau betul yang gundule. Senajan tahu orang-orang, karena agama itu ritual. So malaikat nyatetnya ini cok. Sing nyukur sirai, sing liwat mau betul tulis. Jadi malaikat tak mau tahu di orang rambutnya, orang pokoknya nggak liwat mau betul ditulis. Darah sing ora ya orang ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya aja. Pak, saya mau proses. Nah itu kabeh itu gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat iku. Roh iku ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah ana kelas pelit. Nah cuma sing kelas pelit kan nabi ora cekel-cekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temang-temang. Padahal Nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikile mencorong bin asaril. Karena sering nopo melalui Tuhan bukan nanti wudhu sempurna. Kalau ini boleh ngaji atau tani gini sekarang kata cuma akibatnya lah karena seringnya wudhu kalau bukan nanti wudhu sempurna ya awur-awuran mawon yang penting salah ya rada salah tapi lebih salah sampai nggak dari melwudhu jadi lebih parah sampai bangunnya wudhu anak-anak nggak sempurna kami terus masalah orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya mana wudhu laun nasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok, lalu sing nyapa dijenengan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Ada orang cerita, kalau nanti cerita tengah ini, Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Mas. Setelah itu setelah hasil intinya cerita itu kan karena beliau kiai besar dan dikatakan keramat. Berono mati kenalkin Mbah Khalil. Barang yang mati bareng-bareng misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong desa tak mati. Misalnya jemben misalnya nak proses dirurip misalnya barukin mati Mustafa mati ya bareng-bareng ya bingung. Ada rumah. Yang kenalkin gini. Wes kan yo pokoknya anggap tapali pangeran mending ngenteni Mbah Khalil. Kenalkin Mustafa ya. Wes mesti aku kesusu anggap tapali pangeran mending ngenteni apa? Mbah Khalil. Wae enggak. Jadi mergo kesusu ape pindah apa? Tidak nopo, nalkin. Apa yang marah buka mana dia kan? Alhasil suatu saat itu dilapori saja. Bahwa dengan jabat, dibawa berlawan atau malaikat. Saya sadar mengenai ketua Rasulullah Nabi Muhammad. Dan tidak menjawab juga. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling awal, paling nopo. Orang masalah bukan seru-seru amat itu. Pulau malam mau datang hadis diskusi. Senang sekali gitu tadi. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robbi. Kok Allah tuh ahwala min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan syirik, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malam Rasul diimani dengan buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu tidak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu berkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis ini mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hati. Orang pasti dan masih nahu hati. Mbak tambahan pasal boleh haram, malah nahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobiyah, sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau nggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya udah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Uluhiyah.
Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo, itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya cara yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariakan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Yang khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholat itu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Makanya jumben ini sendiri hadis diceritakan. Sebenarnya mungkin akhir takut sampai. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua Nabi Yunus, Nabi Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai mesti ngomong berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Atau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, gimana hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, kalau pulau paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sodako. Lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan, ya nopo, ya lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo, lo. Iya bro, sistem zakat disaingi pajak. Tapi tak mungkin wong boleh seneng tahajud. Tak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Kalau sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini juga ada sama orang maksa. Sebab dulu sama orang maksa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat itu loh, tukang gue catatan sini. Nopo tukang, cek sholatnya kan. Cek nopo sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingnya. Dan itu mereka sholat itu khas nubuwah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Ya sama dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai juga gitu. Nah kiai kasus pulau, itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu, nah dari itu pulau sholat gak sholat nina, pulau sholat pikirannya tuh di pulau bukan nabi dengan berubah berubah berubah. Pasti dicek sholat kita tahu bolong, kita tahu ya sholat terus. Kita yang masuk di bulan, gurih pada rokaat, kumpul. Orang dia di nafsir, maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak khusyuk gak ditombol. Ini kan beriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Sampai ada seorang masalah, dia gampang-gampang dari tadi. Jadi aku yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Takut air. Air itu bukan kayu jati, tinggal jadi meter berpuluh-puluh tahun. Itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman salah contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun, itu tetap nopo masih. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah dari Nabi la yakhludu finnar
mangsi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Mbok sithik apa imane ora bakal abadi ning napa? Kowe eling-eling sampean ora pati mesti nang kowe mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong dhewe kanjeng. Soale rokok suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, ora usah apa repot-repot napa? Mun terus wala dimura buka ada niku makna tenggene hati sing kula waos Allah gak akan mendolimi hamba ini termasuk niku tiang sing gak ada iman tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terus masalah iman ini penting makanya wonten dulu sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen wae eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa wae intine dungane ngene Allahumma inni astauduka imani ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi sebab niku kula titip kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh ada Allahumma inni astauduka imani kula titip iman kula dan iman ini saya titipkan jenengan sehingga terjaga nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopos tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pastinya lali misalnya Pak Mati lali misalnya guru bujuk orang mbak bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar niku tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini mangkana akhir kalami la ilaha illallah jannah wong sing akhir omongane la ilaha illallah jannah lagi wong turu terus kena tempat kakak tempat muni nopo wah repot aturan wonten apa mulai saya ingin belum sadar, mungkin nak mulai kodoh ini ya. Gusti, pulau kita iman dengan Joko. Tak pulau yang Joko kadang hilang. Pun mana itu terakhir betul Arab, semua betul Jawa. Tapi dijiwai, nama. Nah, itu karena kalau sampai ngandal na mati model dari, oh iya, nak pas kita sadar. Dari gue Pak Kris, tujuh tabrak, pang itu, gue senang akhirat. Mantap dong. Bang, mau lu banyak wakil, gue cok nama. Itu akhirat. Motor, bening-bening justru tangi turun, mau tuh tangi turun, kok kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju suarga, yang apa mati mau jual orang-orang gini kan tidak sempat. Mau jual apa? Mulai pakai jauh titik nol, apa jual ada malah pakai catatan mengiring penting toati, apa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafalkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis fa'lam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi fa'lam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. Menurut saya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Wa idh qulna lan kane mudah sapa ingsun mansubun diukur. Lil malaikati maring para malaikat sujudu sira kabeh li Adam maring Adam. Sujud terkinain kelawan sujud dilur. Lawat ajab hatin ora kok letakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam, namun kan dulu. Dan ada film-film Cina, namun dulu. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtafun lillah, nopo muhtafun. Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud yang Adam, yang dulu toh, jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis mau diruktok orang sampai ngeletak obat karena sampai ngeletak obat itu kasus pas sholat itu khusus lillahi eleng-eleng terus mau malam atau sujud kasus di sholat buat untuk dosa juga bisa buat nenggonesin teman bukan hanya khusus lillahi sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di lawat aja batin ora kok sampai letak obat tuh neng bumi. Oleh dilo tahiyatan krono mulyakno lagu maring Adam. Kata jadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila tidak kecuali karena ana sapa iblis minal jin sanging kelompok jin. Ila jin ucapno apa ngene, hum naun minal malaikat.
Rumte balane jin sing dhisik iku ana kelompok menal malaikat disangi malaikat. Kalau istisna mongko istisna mutafik. Wakil yang didawono wa te kelompok iblis, wa te istisna mungkote. Wa iblis te iblis wa iblis wa iblis di bapak-bapak iblis. Kalau mongko itu tetap iblis duriatun te anak turun. Pikiran yang disebut awal dulu yang mau sertane iblis baju sausai gelar jauh. Kawan malaikat tu kali te malaikat ular diriat orang anak turun kemudian taruh ke orang malaikat. Bapak kau mongko dulu kau coba iblis anak amir robi saking proyek saya pengirane iblis. Kalau jatuh kita mentu coba iblis anto ati saing to ati kawan Arab kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis yang sujud dengan biasa betul turun. Apa tetap itu nama pengalap sirokabe bunyi iblis walfiriya tahu anak turun iblis. Alkitabu dari kitab kuli agama ke Nabi Adam walfiriya ila anak turun Adam. Walha'u teha fil mawdi'a ini dalam panggungan lurus mana apa tetap itu nabu walfiriya tahu kuli iblis dan kuli iblis. Ba'alam awliya yang sirokro terkasih min duni sangking sakliyane putih ulang bersih doa sirokabe bunyi iblis tak balani. Kawalun hale te iblis tak balani laku maring sirokabe aduun musuh. Ada udah gede sirokabe. Utai Jawa itu halun jadi hal. Bisa wadah banget di dolimina ke sirokabe dolim berjalan apa nih golek alternatif golek saja. Dorong dolim kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok gitu. Iblis itu segede iblis wajuriya tulana turun iblis. Di soat ini dalam soat ning iblis tak balani. Utai Jawa itu berjalan itu atilahi hale jadi gendine soat ning Allah. Ma asyad tu rumoran yang teni ingsun lume iblis tak balani bisa dikese iblis waduya atau anak murune iblis. Iblis tak balani orang tak keseni kalau pertama mati engkang itu gawe pira-pira langit kolam silan butek. Iblis tak balani ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula. Walau kalau anak muslim lan yo ora direputasi gawe awake dhewe. Manane lampu bir tegese orang ngajirno ingsun bak dulu sebagian iblis. Kalau apa engkang kalau batin enggawe bagian iblis liya. Wa makuntulan orang ngarep ingsun. Wa makuntulan orang ana sapa ingsun muntaki dalam diri iku wong sing ngarep pira-pira sing nyesat masa dinas iki pira-pira setan. Ora ta'alam adudan ing golo. Akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan. Pakai pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh. Tuti unano ati sira kabeh ing iblis sabalan iku men iblis sabalan. Terusnya tadi pulau terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gaja'alna likuli nabiyin aduan sayatinal binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik Malaysia, logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya setan. Pulau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning arepe wong akeh. Terus diwarai kancane Yahudi sitok ngene di depan umum Muhammad takon. Mas, waktu itu nak mati sing mateni to. Ya karena pertanyaannya lugu nek Nabi jawab apa? Agama ku aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Ibune sing setelah Allah langsung luwih apa? Halal. Lha sempat dia kadang-kadang di masyarakat. Agama aneh Mas, sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Itu terjadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ketika di Quran bisa turuti mas, keluarnya cara berpikir boleh. Walau malih, di sini itu cerdas-cerdas jadi yang belum jauh sih, kalau aku tangkap mana? Pertanyaannya dia lugu. Di sini Ali ditangkap dengan Ali. Dari balam, nah darah nikah dengan Muhammad itu balam. Sohi bakum nopo balam. Li dari balam, ini dari pertama. Ali, kue itu ngangkat si film situ, jadi itu. Karena di sini Ali sikile kanan diangkat. Kita ini, yo itu blok dari saya. Jadi sikile itu diangkat, dari diangkat kita mengayaman. Yo itu blok. Ya itu toh, yo itu. Dari mau nonton dalam dari muka langit. Maksudnya mau duit kepentingan mendiskredit, no jadi tome.
Barang Sayyidina Ali saya ngomong dia umat kuat, kok pengalaman itu. Saya itu mau Sayyidina Umar. Mas, kau itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru tidak lalu lepokan. Yo, entah ini kok saya mau lagu padang deh. Melayu Yahudi ya. Lalu kemarin kapok bukan dong Yahudi ya. Pikiran Yahudi ya nggak sampai perkara ini tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi mulai dijadikan pintar. Mulanya kena sebenarnya di pintar Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yaakov. Kerja pintar Nabi Yaakov. Yahudi cerdas-cerdas itu. Jadi itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi hasil Yahuda itu bin Yaakov bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kita mungkin teman-teman tahu lagi itu dulu bang. Ada orang cerdas itu dulu apa? Jadi dulu pulau barang. Nah, macam tu dia Yahuda bin Yaakov bin Ishak bin Ibrahim. Lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi. Hajar untuk Ismail Rabi dia suku Jurun terus untuk para terus untuk lama tu untuk gue barang ini. Ada dulu secara tanah itu kedeng Yahudi orang kan naik Jurun, no? Oh Yahudi itu pintar. Kalau Yahudi dulu itu lihat, bakom. Jadi jujur sakit dia songo. Nabi Yusuf dia dulu kandung sitok, Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, mulanya sama jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, karena Arab Yusuf kalau kau itu Yahudi, mulai. Akhirnya dari ini, ngomong dia tahu Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi kok kegedean Yusuf mata ini, apa? Latak tuluhu wa alquhu bi wayabatil qala qailun minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu bi wayabatil. Iku cek muni yang tasib juga itu saya. Oh, jono bapak ini jutane kegedean nyemplung sumur sing mudah dilalui orang. Ben ditemu wong. Jadi orang sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Ben orang sing nom. Kamu tekeng bisa ngerti itu terduwe. Jadi pintar tenan jadi boleh dicek mau tarik pada kedua sumur. Hasil wajah saya Rasul Pak Arsalu waridum Pak Jela dan wakola ya bisyara gulam bahasa ruhu nopo gitu loh. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbol. Barang nimbol Nabi Yusuf katut hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda apalah nih. Mereka mau lalu terus mau perlu biaya gue mau budak aku minggat. Lah yo regane piro itu kalau kasar baru yang tidak wes bar nyemplung no. Ijek enggak? Kalau kasar. Jadi wes nyerang ijek untuk minyak dari bagi akeh ijek no. Jadi wong Yahudi mulai kita. Wale wasau bisa mani batin daro lima majuda. Wakan fi bidat. Jadi kita dia wae dene teman deh. Teman itu Yusuf itu wes hilang kok bapake. Untuk duri. Kemungkinan itu balik kecil, betul jadi budak. Nanti kan jadi budak itu uang masih hilang, betul apa? Betul digoning Mesir, digoning apa? Ini uang Yahudi. Berpun terbang. Satu lagi dia mau pulang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya mulai wajah ala komisi vitamin. Jadi wajah aga bisa ayam. Jadi wajah adanya bawa keambilan aku itu dicokok. Terus dilontai-lontai geteh. Terus toko boleh nangis. Dia pindah jalan. Jadi toko itu buat nangis. Wajah baru isai. Ya, berbunyi. Nangis bahwa ngambilin Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna lihatna naktabiku watarot na Yusufa inda wata'ina fa'akala wibtir. Kulon itu dolanan asik Yusuf tak beno jogo bar. Terus dipangan apa? Cerita. Ibu Nabi Yakub itu cerdas, Yahudi cerdas itu harus dipikir Yahuda. Bapak-bapak Yahudi sendiri Nabi Yakub itu cerdas. Jadi benar serigala di mangan tanah. Jadi apa yang mangan itu ini dicopot sih. Perkara ini Yahuda CS itu lalu nyobek nopo. Jadi benar serigala. Jadi apa yang mangan anakku itu ini dicopot. Mereka 5 roa, mereka roh pandine kurang tersobek. Akhirnya, waduh lagi. Ya udah cinta ekonomi itu deh. Itu kalah. Jadi Nabi Yakub
Mesti bodoh nih, lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pengiran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anaknya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya maaf lama betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak aku kelas ini dicoplok apa? Wis meriang. Jadi ya udah sih ngerti nak. Dene iku konangan oleh bodoh. Tenang nanti Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makar itu datang. Ditanya, karena Nabi itu gak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Wah, modal istiqomah itu sendiri cerdas sekarang. Kalau kurang lanjutan itu cerdas. Jadi nak ikhlasan sesuatu itu cerdas. Nah, aku ngulang sampean begitu itu ada. Dunia itu gak akal entek. Kalau terus ngomong gitu. Jadi saya ngomong salah kaprah. Nah, pidato untuk dia akhir jadi cerdas. Nah, kalau aku beli, ya banyak duit, ya penting jadi dunia. Tapi orang lawak ya. Tapi nak pulang ngamal orang akhirat ikhlas itu ada. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang orang duit itu ada. Kalau duit barang yang mudah. Lalu kalau ikhlas tak lain. Jadi kalau nak mirip dari orang bersih kan jadi mudah. Ini merupakan iman berjenengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Soalan untuk duit itu rezeki. Aku ramu-ramu itu rezeki. Lalu tak berapa ngaji rezeki ini lah. Kalau mau rezeki mesti dengan ramah-ramah beberapa kaitannya kalau ngulang apa? Ngomong kalau tahu ngulang ngaji maklarang itu duit berdua. Ini penting kolaborasi. Kalau akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, itu konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigalanya. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu loh sekalian, baru gak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi namanya itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufah wa alquhu seperti ini. Ya perlu laku maju adiku bataku membadi kauman sorry. Paham ya? Lakon anak Yusuf wa ipati ayatul lillahi. Kalau la Yusufu wa abuhu wa abhu ila abina minna wa nahnu uswa inna abana labi dolarim. Mungkin ini turun Yusuf wa alquhu biloyal badil jubi yang tak itu bagi saya roti ingguntum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusufu wa abuhu wa abhu ila abina wa nahnu uswa inna abana labi dolarim. Pukul Yusuf awit tohuhu atau yaktulaku maju adiku. Terus tadi seperti ayatnya. Wataku rumimbadi kauman solihin. Gua nak ngelarang Yusuf soleh nela. Yang penting keswego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh, ya macet karena mau kumpul istighfar. Kalau kita cara macet gak lego. Tapi orang kepengen macet terus. Itu bariku nopo istighfar ini mirip Yahudi. Jadi sama diminta mantan mirip nopo. Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumimbadi kauman sorry, kok bariku soleh neng? Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih, layu suhu wa aku wa habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolarim mungkin ini ibu Yusuf wa abid rohu atau yakhulakum baju abikum bataku membati koman. Nah, bariku soleh neng. Nah, ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini ketika Nabi Yusuf jadi rojo teng Mesir macam-macam. Tetap dulu-dulu di senate nyiksa diangkat jadi para nabi, jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita, kapan-kapan tetap jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake menika ya abana tafsirana dulu karena inna khoti. Pak kulon jalukno sepuro pangeran, mesti kulon ku salah. Jadi Nabi Yakub nopo ora tau tak tafsirulakum. Yo mesti wae kita jalukno sepuro. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kulon itu salah Yusuf dan gue, tahun nyiksa gue. Jadi Nabi Yusuf ini, la tasriba alaikumul yaum, yarwir wa'ulakum bahwa al-amur, gak, gue satu sobat, saya kita sepuluh. Iku nunjuk, nak sobatnya yang udah tak dulure ditompo, mereka dari awal dua cita-cita, wataku, membati, komat. Dan ini tinggal di Yahudi, malah yang Islam, alhamdulillah duit itu sisa, jadi nama dia. Mau saya kita naik kalau nak tua 12.
Ya masih sidik-sidik kok istighfar ya siapa berkode duwe cita-cita apa? Istighfar elek istighfar belum tak bermaksiat iku elek istighfar kok ape? Maksiat. Bodoh, iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata beda. Malah kula ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip, adalah dipangan apa serigala, dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar, matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yakub, yowes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi itu Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya jadi raja, keputusannya begitu. Adiknya tertarik, habis omongan itu Nabi itu Sulaiman. Ada orang jadi kan sembunyi, tak ketok, bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok, tak bagi lurus. Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak tok bu, fa'inna bu ibnu aja. Ojo ketok, itu anak kakakku. Dan ternyata kakaknya udah histeris, orang keputusan diketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto dikena sing cilik. Ketika ditanya orang, kenapa kamu kena cilik? Tidak ada seorang ibu. Si anak itu butuh diketok tenang-tenang kayak mesti bodoh nih. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, ini bajunya tenang-tenang saja, nggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibutuh diketok, nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh ini juga nak kafe nabi ini Pak Kodo nasi, awal tablet nopo. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh itu menjadi satu perawan terus hamil. Lucu tuh. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan arwah bukan kok. Lah itu Nabi Dawud itu sudah memutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang mau kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih. Paling ditanya asu deh. Wong 5 menit paling ditanya apa? Asu nih. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengiran muji Sulaiman, Fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas Sulaiman. Nabi Dawud itu tahu sinau, itu dia pendekar bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo berkono pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai tolong ini. Kalau ada lomba, tinggi songalang no jalur, jika hadiah no keras. Jadi ini kerajaan ini perkaranya menang. Merdeka, karena di Sulaiman buat anak erojo, dari tukang motor buku, dari relatif suwe canggih di urusan apa? Lain di Serano Sulaiman kan. Tokoh limo di luar juga, kan yang Nabi Dawud itu lolos, paling di Teniatu lolos. Dari Nabi Sulaiman, yo di Teniatu, itu loh sitok-sitok, diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga apa ada Nabi Sulaiman? Aku tinggal tengi rupanya apa? Jadi jelas juga. Apa? Terus yang kedua tak koi, dia ada. Dengan yopo putih, barang mau lima konservasi, asumsi itu paling betul-betul. Wah, ini mesti bodoh. Mau muni asumsi abang hijau putih, pokoknya lima itu asumsi paling betul. Lalu kok orang, nah tinggal asumsi putih. Oh, yuk gue tinggal lakoni, akhirnya dihukum. Itu pindahin Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata orang lima diintegrasi sendiri. Kita kok lupain apa? Mesti panik tuh, di luar juga ada terus. Ini kemudian apa? Abang, ini terus konten ayat apa? Fahamnaha apa? Sulaiman. Wakulan atena hukmau wa ilma wa sakhorna ma'ada dan ibala yusabihna wa sahiru wa kunna apa? Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Dia termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus, dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman, tidak mungkin seorang ibu, anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan melakukan. Badalah kok itu, ma'asyadu.
Ahwanan tegese pira-pira pertolongan silkol ing dalam penciptaan pakai pamongko kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ing setan sabaran. Wasulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya wasulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur utawa diskur. Yaqulu dawuh sapa Allah ya iklan ya. Wa nuni lan nanggu. Nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Awatane tegese pira-pira berhala. Ayat awatane tegese pira-pira berhala. Alladzina rupane wong akeh jantung kang nyangka sira kabeh. Lihat pak usupaya taati sapa berhala kabeh lan maring sira kabeh tidak nikum kelan tetangkaan sira kabeh. Saka omong ngundang sapa akeh rumen para berhala. Kalane tadi iku mongko iso nyembadani apa para berhala lan maring wong akeh. Lan wiji kudu ora iso nyembadani sapa para berhala rumen kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarané wong akeh. Dene otani lan antarané berhala wa asidi galan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannama tak min audi jahannama teng boro jurange no. Yulah punah dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min wabar kotani jauh wabar bil fatimane kalakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna pira-pira sing dosa ningali ana ing neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun. Annahum satamne kabeh muaki ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Waki unat tegese tumiba kabeh dia yang dalam neraka. Walam yajibulan ora metuki sapa kufar anda sanging neraka. Ora metuki maslifat ing nggon mirip, maslifat ing nggon mirip, makjilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masar ya. Kalau ngomong tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang Rahman Rahim nyeksa manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus siang saat ini nyembah berhala, utawi ngimani duwe, ngimani pantas, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ya benar, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil juga? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Dan itu orang-orang kafir dengan kafir itu adil ya Robbi, itu apa? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya berbeda hubungannya. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berhala macam-macam, mengkafiri selawat-selawat. Dan yang menolak ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam, menolak ya tetap boleh, tapi bingung kok. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Semuanya kalau suwung di sholat sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, tak sholat tak sujud itu. Ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu, pangkat, mau harta, tahta, wanita, orang luar itu, harta, tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan itu sering ngomong ke pengeran Gusti, kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan, saya ikut jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Wah, siapa boleh ngomong kok ngeten terus begini, wiridan ya Allah, akal saya. Wah. Terus itu enggak apa-apa, makanya para iman itu ngerti Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan syarat salah itu kepleset. Jadi oleh salah kok ya. Salah itu nyerempet kepleset dan salah itu oleh. Nah, yang parah itu imane tepat-tepatan, masalah tenang. Nah, itu berkorok. Jadi nak maksiat dijiwai. Tapi nampak bener be angop, itu berkorok. Jadi malah makanya bahasa rapi salah yang ngambil itu jalan. Jadi ngomong tak tahu nak darani salah yang sulen apa? Jalan kepleset, kepleset. Tapi nak darani iman itu wakah itu macam negatif. Malah darani iman rosikun bil qalbi itu macam negatif. Iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi, memang pertama. Lah salah itu apa toh? Kepleset. Ini kayak manusia misalnya di Ailang, misalnya gue orang wedok, pengen orang ngadu kepengen, mau ngelak film, mau ngomong apa? Justru orang nak di burjo orang pati ayu berarti mani ya, untuk ngelak itu film.
Apa mana orang apa? Nah, orang bujurnya ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih ini paham. Terus ini teori ini. Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jadinya apa? Salah. Di kalau kalian ini malah ini nak salah. Itu kudu kegowo basaria. Disebut apa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi apa? Malaka. Kan disebut falam mata bayana lalu pola alam mana pola lalu disain kotor. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten, contoh gampang ngeten, mau sama tak parah itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marahi wiridan gampang. Konmoto surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'am man. Jadi kita nilai bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah ada, sekarang nanti tidak ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu kalau sampai pas ulang-ulang di tahajud, itu nanti lama-lama tertanam. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian bumi gue pikir gimana cara mendapatkan botak. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok, ketemu masjid di malam sholat. Itu berarti pas sampai tepaan, pas maksiat di program. Itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tawalit, tampil dan dilaru. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama-sama bener-bener lah. Pokoknya sholat itu kata Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir itu wajib. Cuma ulama mau orang duanya tidak ada wajib. Akhirnya rata-rata mengira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu nih tak bedono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dake-dake kata kula ngaten iki dake. Hukum dipilah-pilah. Nah wajib mendesak dilakoni tapi nak sunah ditinggal. Kalau berbalik ini mas, tabiin nganti angkatannya sampai nak dake. Nah wajib tenan ora kena dinyang gitu terpaksa lakoni kok sholat zuhur subuh barang ngoten. Tapi nek iso dinyang ya ora dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak kaji Nabi juga mikir. Yo kok kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunnah itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sampai rumah, ya enggak Umar. Mikir itu sunnah apa wajib? Jadi Umar jawab dua bagus ngerti ya. Kalau wanita tapi ini ngene kok. Jadi Umar jawab autaro nabi wa autaro muslim. Aku boleh nabi yo mikir wong Islam kafir sahabat yo ya benar Umar nama ta'al juga wajibun am sunnah boten kula ora pasti wajib napa sunnah Ibnu Umar aja pinter autaro Rasulullah wa autaro muslim pokoke nabi penggalane wite sahabat yo do tidak tak kok dia kepengen dijawab sunnah dia ada kepentingan dijawab napa nah dijawab sunnah ora usah gitu takone orang itu hukumnya lo pasti itu sunat apa? Wajib. Waktu marah semua. Ya jahil marah. Goblok utang bukan orang. Nabi pun harus ngelakoni, sahabat ngelakoni, yo penting buat tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira ngelakoni. Mereka witir itu guru ini kan tahu. Mulanya ketika Nabi nak iso tahu lah maksimal tahu lah. Gila maksimal tahu. Nah orang itu minimal sih. Kalau yang sering tapi kita ini maka gue ini kan inawa witron di pul witro awal kita senengan nih jadi witir itu nak itu tapi orang ulama sendiri saya terlalu laku rada ulama rada keliru nak ulama yo nakal ya jangan melek tapi ngomong alim terlalu tuh yang hitung keliru paling baca tak hitung ya ngomong tak mau jadi baca Witir itu yang secara mandiri itu songo sekolah
Nah, kalau sing ngitung telu berarti ngosokno napa? Ngosokno napa? Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mengaji Nabi ya lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Di sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Maka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh maaf dijadikan kuburan. Mereka orang tahu di guna apa? Coba orang saya di tanah masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Ini mama nih kisah kolong karena religius tokoh-tokoh apa? Makanan lucu dan ini orang yang masjid dia sholat atau mana jujur sholat jadi berjudi hilang apa? Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Waktu Nabi sholat itu kalau sholat. Oh, negara ini semua, negara ini sekolah, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini kita tahu, kalau gini-gini, jadi itu lucu. Ini kita nanya, ini yang orang tak tersinggung, yang di kelompok tertentu, atau itu urusan ilmu, orang tak tersinggung. Sehingga Isa ditanya, oh Nabi nak sholat terlalu, akan di sholat terlalu. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas, nomor 3 Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefiannya apa? Itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiannya Nabi sholat rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Allah balik-balik. Kemudian percaya sebenarnya tahu tak kuburan itu. Sebenarnya ulama belum siap benar. Jika Anda tidak tahu kefiannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Jadi kalau 10 ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Jadi mari berkorea ulama sing nakal. Alasannya masalah akal. Iya, orang sholat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip, no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip nomor zuhur, asar, isya. Berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk papat, 2 untuk wolu gitu. Latin tolong piye witir, kaya ono maghrib. Makanya witir itu boleh 1 dewean, boleh witir kaya nopo, maghrib berarti papat, 3 wae maghrib. Lah sing rutin berapa? Aku tahu tuh, si awal di wisata, Nabi bantale do, beliau tarik Maimunah, wong aku witarane cilik bisa, tapi mendapat umur 14 tahun, gila parang tahun. Aku tuh mau kepengen sholatnya Nabi, dari mendapat, ini riwayat untuk beli. Sangat rakaat salam kita, saya mari pertama. Jadi Nabi itu sangat rakaat salam. Jadi riwayat ini rodok saja, rodok nelayan, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Alhamdulillah saya baca kata mulai kata meja. Jadi saya tak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali ke tasawuf awal, kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i Nabi nawau 12 sholat 9 rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya ke sholat zuhur orang tasawuf awal itu sah. Mergo tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani jujur menurut risiko. Tapi tetap nopo sah. Apa kalau kabeh sing ngaji-ngaji tasawuf awal sunat wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mergo riwayat Nabi nate salat kang rakaat bagian tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Problema malah. Mulane Mustafa ana ilmu cicir ora ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari dia apa? Berarti ngaji merata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora kata.
Berarti yang khatam pulau orang telu itu, orang itu telu. Baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat apa? Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya kalau saja ini, qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita masih kenapa? Yang doa itu waduh. Ini model yang Banyuwangi dia buat latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan kita pasang kan? Itu kaifiahnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya dong. Ba'diyah zuhur apa? Qobliyah zuhur apa? Ba'diyah zuhur. Itu rosak ya. Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Ba'diyah itu dimasukkan sholatul lain. Wong ulama pun aneh itu enggak aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti lurus. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kaifiahnya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah, tapi disebut sholat nopo awati. Oh itu yang mesti sholat nopo awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Lah itu rata-rata kaifiahnya apa ben 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat, tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya yang zuhur yang 4 rakaat. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas. Aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat dan tanpa tasyahud awal. Jadi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok. Mulai dia berpendapat tasyahud awal sunnah. Contoh dia atau melakoni tinggal nopo tasyahud. Kalau lah rawani dia mau ngajak tenan. Populer sunnah tapi nopo populer. Tapi kalau imam dulu syukur pulau atau imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak ini ada ini. Kita kan contoh cirinya apa sekarang imam. Cirinya minta waktu. Cirinya minta waktu. Tapi sama dengan orang di pulau. Kalau orang imam itu harus mulia. Karena orang imam itu orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal itu bingung. Apa tak balik ini sunat tahu lah kata tak balik ini jadi tawangannya ramah. Di pulau sering tinggal ada orang ya akhirnya kira nah solusinya kayak jujur nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nanti bertangan rokaat ratusan awal masih sudah nih. Jadi banyak juga orang kan sudah tahu nih banyak modelnya harus ngomong betul. Tapi tahu sholat tangan rokaat apa apa. Jadi ibadah Rasulullah sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang ada orang Arab, orang kadang diingkar, tapi dia orang Arab bukan Nabi orang Arab kuat. Kalau kali tadi itu diingkar, tapi dia piye. Ketika Nabi kan nyata dia, sholat itu wajib ngadek mampu oleh apa? Kalau balik balik, kalau sholat itu mampu ngadek. Orang mampu ngadek. Perasaan yang Jawa itu ya habis dibangun Arab. Perasaan yang Jawa nak ngajak nak lugu itu tasawuf awal. Lugu apa? Kalau balik malah. Perasaan yang Jawa gak mampu lugu tasawuf. Namun Arab buat tentang mana saya haji. Wong gua gak gua kursi. Yo kursi kabeh nganten-nganten. Digur-gur. Jadi orang lugu tasawuf awal lugu ning apa, Mas? Tetapi kalau kita haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ana kurja, kesunatannya kan maju. Yo buat maju tenang diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Malah ora sholat jamaah. Lugu kursi gitu. Dan itu memang yang haram sejak awal kursi. Lugu mon. Lah kok nak ning arep ana kurja, kursine nopo? Jangan.
Justru itu pulau yang karuan ra kelar ngangkat malah arane ora mampu. Kelar kamu aku ning digowo. Gue terus digowo. Katene nganggo kalopo. Pikiran kula aku sing ngali ngene ora kaule wong iki malah roh. Pikiran kula lho. Aku sing ngali ora kaule kok wong iki napa? Roh. Ya kula khusnudon yo kau ngawur ngono ae tapi. Lho ndak anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju ndak apa-apa manfaate lungguh. Jadi menunjukno kita wong Jawa akhlake luwih apik. Jadi perasaane wong Jawa tak kula asal ke Jawa. Ya asal ke Jawa kula balen iki. Enggak gak kuat sholat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal iki. Tahu ngarep kok dan nunggu napa? Jadi aku kacau. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu tak ada tarik gitu. Padahal yang hadis-hadis itu Nabi juga lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, dengan hadis ada lugu Arab lugu kursi nomor misal. Kursi. Oh ditiru aja. Jadi untuk enak kurus. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kalau secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kelasnya ada lugu nomor kursi. Tapi kalau nganti saya kira orang tahu ya apa iya boleh begitu. Nah boleh bagus lebarnya ya lebih gampang kan. Lalu orang pertama aku sultan paling mau kalau mau nonton itu apa? Kalau coba deh barang orang kurjang ngarepe, kalau sunatane maju, sama ekor sini jangkat. Aku tahu lopo itu. Jadi jam. Dan ternyata kantor-kantor pulau yang mau datang Mekar 10 tahun saya tahu kita takoi. Loh, niku kawale karo nopo, kula niku mantul yo nganti kita kowe tak apa-apa. Wah, nah iku yo kaya bebas ora tahu. Jadi gak tahu-tahuan. Jadi kamane kaya bebas nyata Nabi dawuh kan arep kuat ngadeg. Tunggu, lah gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Penting ku artine lho. Wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak tahu apa, pokoke napa? Wah, ya pada ada nang romo iki repot. Tapi parah tenan. Yes, pulau lu ya engkar tapi nggak pulau tak ini kawan-kawan ya tiru tapi. Tapi orang tahu deh, pulau hingga detik ini itu nggak tahu. Awalpun, paham ya? Jadi soal Arab lucu. Jika kan iya, caranya kok iya. Nah Bismillah boleh jadi soal Allah masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu dia muncul macam ini. Kalau kan yang paling gendut jadi dia kangelan. Dulu barang orang kerja diangkat kan. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Berarti kan sah. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis itu. Maksudnya sangat parah apa? Itu bukan diangkat kalau itu. Jadi apa? Mana aman di dulu. Ya kapan-kapan kalau Arab tahu deh kita cerita Allah gitu. Tapi dia tahu ya tapi jadi mau balik-balik yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Dadi balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula iki Jawa mboten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak ageram nggih nek salate lugu nggih dua tasawuf awal niki. Kulo nate riyen tiba kecelakaan iki. Ya terpaksa kalau ke Jawa dia lugu model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu orang dinyali loh. Tak jadi. Oh, dewe Nabi kan aku ramah. Bu sholat atau nganggu. Lugu. Alhamdulillah perasaan ke Jawa lugu tasawuf. Nah perasaan orang Arab. Itu kok. Iku coba sing bener sing putih wae napa. Nanti kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa. Nah, apa-apa ini gak apa-apa itu tadi. Kefiah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, kalau kan boleh ditinggal. Jadi tinggal itu gaya itu nih kursi ya nggak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa loh, tapi muka-muka ya alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kemikir pulau kan ngeten, kursi sama nasi disediakan negara kan nggak mungkin, nggak konfirmasi kamu lama kan, tetap konfirmasi. Gitu. Mungkin ulamanya bilang nggak apa-apa. Jadi kiranya ulama nggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sih nggak bisa kursi kalau gitu loh. Nah, nggak bisa kursi ini pinggir, hukumnya itu payah. Nah, payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.